yang akan menjadi IKM terakhir ya di sesi ini karena nanti akan ada talk show dulu baru kita lanjutkan ke presentasi-presentasi IKM. Nah ini ada mbak-mbak cantik nih dari Elgras ya mbak ya. Monggo mbak boleh langsung naik ke depan sini aja. Kalau naik berarti ke atas deng ke atas panggung ya. Monggo mbak. Wah. Oke. Wah cakep banget ya Allah. Bentar, aku punya properti banyak banget soalnya. Oh iya. Boleh. Ini cakep banget ya, mungkin sambil mbaknya apa nih siap-siap ditunjukin ya. Ini tuh kayak cangkir gitu tapi ada detailnya, super duper keren. Ada motifnya. Apa? Oh enggak jualan cangkirnya. Oh, oh jualannya tehnya. Saya kira jualan ininya ya, barangkali nanti beli teh banyak bonus cangkir. Nah. Oke, bagus mbak tapi. Oke, monggo mbak boleh duduk dulu. Oh belum, agak banyak ya say barang bawaannya. Oh ini dia produknya Elgras itu teh bukan cangkir gitu ya. Wah ini apa lagi nih mbak? Oh mbak oke siap. Oke, boleh kenalan terlebih dahulu mbak cantik namanya siapa? Halo semuanya yang ada di Festival Produk Industri Kreatif Yogyakarta. Nama saya Tika Paramita. Saya saya pemilik Legras. Ini adalah lemongrass, botanical tea dan palm sugar. Itu lemongrass itu satu kata, Mbak. Apa tuh? Sereh. Sereh. Iya. Orang kebanyakan nggak tahu kalau lemongrass itu tuh sereh. Karena sebenarnya sereh itu bahasa Inggrisnya kan lemongrass. Nah, tetapi ketika orang awam atau siapa yang nggak biasa dengar lemongrass itu disangkainnya saya jualan lemon sama apa gitu. Padahal itu sereh. Bahasa kerennya ya Mbak ya. Iya. Terus? Ini terinspirasi karena saya sebenarnya mengatasi masalah saya sendiri. Saya adalah pengidap hipertensi dan asam lambung akut, GERD sampai udah nggak bisa bernafas gitu ya. Terus kemudian dulu ritualnya banyak banget. Ritualnya itu selalu makan bawang hitam, makan jus-jusan yang gitu, seledri, yang pahit gitu lah ya. Nah terus efeknya itu tidak sesempurna ketika saya menemukan serai ini. Asik, kenapa tuh Mbak? Iya, selama ini serai hanya digunakan sebagai bahan pelengkap Kak. Nah bahan pelengkap itu biasanya kan kalau misalnya kakak pergi ke resto, itu dia selalu hanya sebagai tempat mengaduk-ngaduk, itu loh ngaduk gelas gitu kan. Nah terus kalau enggak ya cuman dipakai untuk masak rawon biasanya gitu. Terus kemudian pas saya coba untuk merebus sendiri si serai ini, baunya kan wangi tuh, baunya enak. Dan serai itu hanya wangi ketika dia direbus. Ya dilebus gitu. Jadi pas itu terus saya membuat solusi ketika saya pergi ke luar kota atau kemanapun supaya tidak membawa serai yang begini nih Mbak. Ini kan serai nih. Sebentar ya saya ambilin ya. Boleh. Oh iya, ini perjuangan mengambil serahnya. Nah, biar nggak bawa serah enteng-enteng kemana-mana gitu ya Mbak ya. Ini serai kan golongan rumput juga Mbak. Jadi kalau kita cuma liatin aja begini doang, ini dia kayak nggak bermanfaat apa-apa, kayak udah biasa aja gitu. Serai, mama biasa bikin rawon pakai serai digeprek terus udah biar wangi aja gitu. Sedikit lah gitu, satu batang aja mungkin ya. Nah ketika ini tidak berbau dan tidak terasa apapun, ketika sudah kering pun, ini ketika kita boil gitu, direbus, baunya tuh kemana-mana sampai bikin relaksasi, sampai aku tuh ngerasa enak gitu, nyaman, relax gitu. Nah akhirnya ternyata pas saya cek khasiatnya apa, biasa kan kita kalau sudah jatuh cinta sama orang tuh stalking semuanya, segala cara kita coba pengen tahu gitu. Akhirnya saya melakukan itu dalam waktu 3 bulan, mengamati serai. Ternyata serai itu tuh
nggak ribet, terus dia cara penanamannya juga cuman ditaruh di manapun bisa di depan lahan sempit bisa, di depan lahan yang luas bisa, tidak membutuhkan tidak membutuhkan sesuatu yang susah gitu loh Kak. Benar. Nah, terus udah gitu bahan baku ya ini akhirnya saya gunakan untuk bahan baku dan saya kepikiran bahwa bahan baku ini mudah didapatkan di mana-mana bahkan bisa dibudidayakan di mana-mana juga. Wow. Nah akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana caranya membuat ini sebagai bahan baku utama yang kemudian instan sehingga saya nggak perlu mencari neni atau mencari siapapun untuk membantu saya nggodok serai ini. Gitu, terus akhirnya saya membuat produk yang jadinya ya seperti itu gitu, kayak gini. Wih keren. Sekarang aku Mbak siapa Mbak? Nila. Mbak Nila kamu coba aja dulu Mbak nih, cobain. Aduh lagi panas-panasnya ya Mbak ya. Cobain. Berarti ya. ini manfaatnya gunanya apa tadi Mbak? Untuk detox sama untuk lower hypertension, terus sama nyeri sendi itu paling efektif. Jujur karena aku tuh sebenarnya suka jamu-jamuan gitu ya Mbak ya. Serai kan juga biasanya dimasukin ke dalam jamu. Ini enak banget sih Mbak. Beneran, seger rasanya gitu. Gimana? Seger, kemudian dia tuh juga kok ada manis-manisnya ya. Ini emang udah dicampur gula apa gimana Mbak? Iya, gulanya itu dari gula aren. Oh. Kenapa saya memilih untuk menambah gula aren? Itu karena sebenarnya serai sendiri itu sebenarnya sudah mengandung manfaatnya banyak banget, nggak usah dicampur-campur apapun, itu sudah mengandung sesuatu yang buat kita sehat gitu. Saya biasanya refleksi seminggu sekali, sekarang sudah bertahun-tahun, sudah hampir 1 tahun nggak ada refleksi sama sekali. Wow, gara-gara si serai ini. Tetapi saya memutuskan untuk mencampurnya dengan gula aren, itu karena untuk menambah tenaga. Karena saya pelajari juga bahwa tenaga kita itu salah satunya didapatkan dari gula-gulaan. Betul. Ya. Nah gula-gulaan itu, akhirnya saya memilih palm sugar, meskipun agak mahal sedikit ya. Ya tapi dia lebih sehat daripada gula-gula yang lain katanya gitu. Nah akhirnya juga saya memilih itu karena tidak meninggalkan taste kan Mbak. Coba abis minum ini rasanya pengen minum air putih enggak? Enggak kan? Enggak. Biasa aja Seger, ya. Makanya tadi saya minum terus. Ya udah minum lagi aja. Ada, oke siap Mbak nanti ya. Nah Mbak siapa namamu Mbak? Nilam. Oh iya Mbak Nilam, kayak ikan yang buat refleksi itu loh. Ngawur banget. Nah itu Mbak, kamu juga nanti bisa beli ini untuk mamamu. Karena kan ini mau hari ibu. Nah aku juga bikin parcel kayak begini. Ini berapaan nih Mbak? Berapaan ya harganya ini nggak mahal sih. Cuman nggak mahal itu nggak sampai di atas 150, ini cuman 145-an. Nah soalnya apa Mbak, ini kan aku bikinnya ekstrak. Nah untuk mengekstrak bahan serai yang begini, ini untuk menjadi ekstrak tuh bayangin aja kalau Mbak bikin juicer dari wortel sama di blender. Nah kalau misalnya mau di jus wortel sama juicer wortel itu kan beda ya. Betul. Yang jus itu bisa ditambahin air, kalau yang juicer pasti dia ekstraknya saja kan. Nah makanya itu kenapa lebih mahal karena ya saya beli 3 kilo serai itu jadinya cuma sekilo. Dan itu membutuhkan waktu 21 hari. Wow. Tetapi saya tidak melakukannya sendiri karena itu sudah ada pakemnya dan punya perusahaan sendiri yang terakreditasi secara itu. Jadi kolaborasi lah Mbak, sekarang kita nggak ada sistem kompetisi lagi deh, sekarang ini nih kolaborasi aja gitu. Bener ya Mbak ya. Iya. Ini berarti bisnisnya tuh dari tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Coba tebak. Berapa? Nih kok kayaknya Mbaknya masih kayak ragu-ragu jawab ya. Bukan ragu-ragu, coba tebak dulu. Ya 2019? Enggak. Berapa? Saya memperkenalkan produk ini baru Agustus kemarin. Wow, keren banget. Iya, baru Agustus kemarin dan saya mengikuti ini untuk memperkenalkan produk itu bukan karena saya kenal sama teman-teman dari dinas perindustrian atau dari manapun itu, tidak. Karena saya memang pengen mengerti seberapa berkualitas ini ketika orang lain melihat gitu. Akhirnya saya mengikuti kurasi-kurasi Mbak. Dari bulan Juli saya mengikuti kurasi untuk G20. G20 itu akhirnya saya pas side event saya terpilih sebagai salah satu produk wellness tourism yang itu menjadi
promosi bagus ya untuk industri bagus. wellness, karena wellness juga sekarang tuh menjadi cara orang untuk bagaimana mereka mencapai well-being dan sehat gitu. Benar. Nah terus dari situ saya ikut kurasi-kurasi terus dan sampai hari ini saya berada di tempat ini di Festival Produk Industri Kreatif Yogyakarta oleh Disperindak Yogyakarta. Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta ya, provinsi. Itu juga lolos kurasi, katanya dari 250-an. 250-an ya. Ya, saya bersyukurlah atas ini semua. Jadi artinya dari produk yang baru itu tidak berarti tidak berkualitas. Yang penting itu sebenarnya kita semua sebagai IKM atau UMKM dan sebagai satu business owner, kita tuh meskipun kecil juga sekarang sudah jadi business owner loh ya. Benar. Meskipun ya omsetnya masih berapa sih gitu ya, nggak sampai 1 miliar gitu. Tapi kan kita memulai, ya kan, memulai. Nah untuk mindset menjadi business owner itulah yang mungkin bisa kita pelajari di sini. Dan diberikan ruang seperti ini, saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Disperindak Daerah Istimewa Yogyakarta di perdagangan luar negeri khususnya. Karena saya pikir saya punya tunangan itu ada di Eropa. Asik. Nah itu saya juga pengen dong bawa produk saya sendiri ke sana tuh udah ekspor gitu ya. Dan saya kan karena baru terus saya pengen tahu gimana mekanismenya untuk melakukan ekspor dari bawah gitu-gitu kan. Nah kemarin juga kami difasilitasi untuk ada kegiatan business matching juga dengan para trader, terus para buyer gitu, dan itu membuka wawasan saya lagi bahwa caranya memang begini gitu loh. Kalau dulu kan kita selalu minta tolong orang, minta tolong agent gitu ya, dan mempersiapkan yang penting mindsetnya tuh jadi yang penting ada duit berapa sih ini, bayarnya berapa kemana gitu ya. Nah gitu Mbak. Oke, keren banget ya Mbak ya. Nah ini tuh berarti kan bisnisnya emang baru banget, tapi kita bisa temuin, bisa beli di mana nih Mbak? Kalau beli bisa di mana-mana, kan sekarang ada marketplace. Meskipun ya saya tuh nggak aktif banget di namanya Shopee, di mana-mana tuh saya nggak aktif. Tapi itu ada karena itu wujud dari bentuk pemberdayaan masyarakat saya. Jadi ketika teman-teman yang lain itu pada produksi gitu ya, memberdayakan masyarakat untuk melakukan produksi. Kalau saya justru memberdayakan masyarakat dimanapun saja itu melalui Shopee-nya mereka, supaya mereka bisa jadi dropshipper atau apapun itu. Jadi marketplace saya justru diaktifkan oleh mereka-mereka itu. Oh, tapi namanya apa Mbak kalau kita cari Elgrass gitu? Iya, sebenarnya ini bahasa Indonesianya Elgrass karena berasal dari lemongrass tadi. Tapi kalau orang-orang asing sih bacanya Legra. Legra. Nah, terus juga lebih banyaknya orang-orang itu ke website Mbak. Oke, legrassnaturalcare.com. legrassnaturalcare.com. Nah, di sini kita juga bisa langsung check out sebenarnya. Jadi saya sudah membuat satu toko sendiri di website saya karena kebanyakan dari orang-orang luar negeri itu teman-teman sendiri sih, bukan yang ekspor ke sana kontaineran gitu belum. Tapi kalau cuman ngirim ke teman-teman yang di sana, terus teman-teman lain yang pesen dari Singapura, terus ke Eropa gitu, itu ya cuman berapa 10 kardus gitu. Kan pelan-pelan Mbak. Iya, tapi kemarin puji Tuhan juga pas acara Halal Fest itu kan lolos kurasi juga itu. Alhamdulillah. Nah ini sudah ekspor Mbak ke Malaysia. Karena ternyata buyer yang dari Malaysia itu habis dari Trade Expo Indonesia yang ada di Jakarta kemarin, dia langsung datang ke sini terus memilih 350 UMKM yang ada di Jogja, itu dia memilihnya 6. Oh, Elgrass salah satunya. Elgrass salah satunya dan satu-satunya beverages. Wih. Karena saya bilang sama mereka bahwa ini adalah minuman botanical ekstrak sereh dengan gula aren ini untuk untuk healthy lifestyle, untuk detox dan healthy lifestyle. Jadi bukan berarti mereka yang fashionable seperti kayak pakai hijab yang cantik-cantik gitu, ya mereka boleh dong bawa teh begini sambil ngobrol, bagaimana hijabmu kok bagus Mbak, kamu beli di mana gitu ya. Oh, benar bisa tuh masuk. Iya, terus mau ngeteh lagi Mbak, mau. Oh ya disugi lagi, oke mantap. Mungkin sambil ini ya Mbak, presentasinya udah ya? Udah, mantap banget, cukup banget. Kalau Instagramnya tadi juga bisa ditemuin di? Sama, semuanya satu nama, semuanya Elgrass. satu nama, iya. Mantap, mungkin pertanyaan terakhir nih Mbak, untuk
testimoninya dari Mbak sendiri untuk Festival Produk Industri Kreatif Yogyakarta ini gimana nih Mbak? Iya, minum Mbak, silakan. Nanti bantu promosikan. Atau kalau mau beli nggak apa-apa Mbak. Minum dari Mbak dulu deh yang aku ajak beli. Iya, siap. Hari Ibu. Kalau testimoni kan tadi saya sudah bilang Mbak, saya sudah sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan ini, terutama ya dari bagian bidang perdagangan luar negeri di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah berikan kesempatan kepada saya, Legras dalam hal ini untuk bisa berpartisipasi dalam acara ini dan tentu saja membuka akses baru ya untuk saya, karena kan saya juga baru banget terus bisa kenalan sama teman-teman IKM yang lain, ada 75 UKM lain ya, yang itu juga saya tuh sebenarnya Mbak nggak usah dibeli aja tuh udah seneng karena apa, minimal tuh udah dilihat dulu deh kalau aku ada gitu loh. Tapi ternyata ya juga laku banget Mbak, alhamdulillah ya. Oke, mantap, terima kasih Mbak Mbak Atika, presentasinya luar biasa. Semoga ini bisa sampai ke dunia gitu ya Mbak ya. Karena emang serai kan salah satu rempah-rempah unggulan dari Indonesia juga. Nah mungkin sambil Mbak Atika beres-beres nih, selanjutnya kita akan ada bincang-bincang nih. Bincang-bincang dengan narasumber yang emang keren banget, yang super insightful gitu. Tanpa berlama-lama lagi, ini ada talk show Produk Industri Kreatif Jogja untuk pasar global. Mohon berkenan untuk hadir ke atas panggung kepada Bapak Timbul Raharjo. Oh, oke. Berarti kita lanjut aja nih untuk presentasi lagi. Terima kasih ya Mbak Atika ya. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Mbak Atika jangan lupa cangkirnya ya, engkau ketinggalan. Oke. Nah ini kan tadi udah ada dari Berkah Keramik, Gua Kakak, Dapur Hijau, Elgras. Nah kalau untuk selanjutnya apakah ada EJ Batik Fashion and Craft? Apakah sudah ada nih Batik Fashion and Craft EJ namanya? Oh sudah ada. Oke, selanjutnya nanti setelah EJ Batik Fashion and Craft akan dilanjutkan dengan Batik Akasia. Mungkin boleh siap-siap dulu ya kepada Batik Akasia. Nah setelah Batik Akasia nanti akan dilanjutkan lagi oleh